Shalom, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan harian pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Tawarikh 10 ayat 13 sampai 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Tawarikh 10 ayat 13 sampai 14. Tema renungan kita, akibat ketidaksetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah salah satu karakter yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, baik keluarga, pekerjaan, ataupun komunitas lainnya. Dalam teks bacaan kita disebutkan seorang tokoh yang tidak setia terhadap Tuhan, yaitu Saul. Siapa di antara kita yang tidak mengetahui tentang Saul, raja pertama Israel? Saya yakin kita sudah mendengar kisah hidupnya yang berakhir dengan tragis, mati dengan bunuh diri. Bukankah dia seorang raja yang terhormat, yang memiliki kuasa, memiliki harta, dan tentu juga kepintaran? Namun mengapa akhir hidupnya begitu tragis? 1 Tawarikh 10 ayat 13 menyatakan bahwa Saul mati karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Kita akan melihat ada 3 hal ketidaksetiaan atau ketidaktaatan Saul kepada Tuhan. Pertama, Saul merampas salah satu hak prerogatif imam. Ya, hak prerogatif. Dia diberitahu untuk menunggu 7 hari di Gilgal hingga Samuel tiba untuk mempersembahkan korban. Tapi setelah lewat seminggu dan Samuel belum muncul, Saul bertindak sendiri menjadi imam. Dia mengajukan banyak alasan, tapi Samuel berkata kepadanya, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkannya kepadamu." 1 Samuel 13 ayat 12 sampai 13. Dosa Saul adalah campuran ketidaksabaran, juga ada kesombongan, pelanggaran, dan ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Kedua, Saul gagal membasmi bangsa Amalek karena kompromi. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk memusnahkan bangsa Amalek yang menyerang Israel ketika baru saja keluar dari Mesir. Tetapi Saul melindungi Agag, raja Amalek, bersama ternak terbaiknya. Ketika Samuel menegurnya, Saul menyalahkan tentaranya dan menambahkan bahwa mereka melakukan itu karena hendak mengorbankannya bagi Tuhan. Samuel menjawab, "Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." 1 Samuel 15 ayat 22. Dan yang ketiga, Saul meminta nasihat pemanggil arwah. Hukum Musa melarang segala bentuk ilmu gaib yang mencoba berhubungan dengan arwah. Kita bisa baca itu dalam Imamat 19 ayat 31. Di awal pemerintahannya, Saul telah melanggar hukum Allah dan ketetapannya sendiri. Saul menjadi contoh, tanda kutip ya, dari bahaya ketidaksetiaan. Oleh karena dia menolak perintah Tuhan, maka Tuhan pun menolak dia sebagai raja atas Israel, dan Tuhan menyerahkan jabatan raja kepada Daud, anak Isai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat akibat dari ketidaksetiaan Saul. Ketidaksetiaan pasti mendatangkan penghukuman. Sebaliknya, orang yang setia dan taat pastilah akan mendapatkan berkat. Orang yang setia akan tetap berpegang
pada firman Tuhan, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau kehendaknya sendiri. Orang yang setia tidak akan kompromi dengan dosa, serta tidak akan menduakan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita tetap setia. Setia sampai mati, setia sampai akhir. Kita tetap mengikut Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka saya percaya ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita akan mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap berlaku setia di dalam mengikut Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang tetap setia berpegang kepada janji-janji yang sudah dinyatakan kepada setiap orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan terus menolong kami supaya kami menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan, dan itu juga tercermin di dalam kehidupan baik keluarga, di tengah pekerjaan, komunitas, bahkan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.